Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali mereview posisiku di Cbank dan juga aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk seputar Cbank. Karena seperti biasa selalu banyak pertanyaan yang masuk seputar bank digital elemen, baik Cbank, Neobank, Bank Jago dan sebagainya. Nah, untuk saat ini aku udah memiliki portofolio di Cbank sebanyak 614.878.579 dan di sini kamu bisa lihat sejauh ini aku udah mendapatkan total earning itu di angka 1.953.461. Menurut aku ini lumayan banget ya teman, daripada kamu taruh di bank konvensional, uangmu nggak akan jadi apa-apa. Bahkan yang ada bakal dikenakan biaya admin bulanan, terus transfer kemana-mana juga bayar. Akan lebih baik kalau misalnya ditaruh di bank digital karena bisa menghasilkan passive income seperti ini. Nah, ini kamu bisa lihat, ini bunga yang aku dapatkan per harinya yaitu sekitar 63.167 rupiah teman, dan dipotong pajak 12.633. Kemudian kalau misalnya yang perhitungan ini kita masukin ke tabel seperti biasa 614.878.579. Nah, kamu bisa lihat nantinya aku akan mendapatkan di hari ini bunganya sekitar 63.000 lagi ya teman. Kemudian dikurangi pajak 12.000, jadi aku bakal dapat sekitar 50 ribuan. Jadi diem aja nggak ngapa-ngapain, cuman taruh sekitar 600 juta kita udah bisa mendapatkan 50 ribu. Jadi kalau misalnya kamu makannya mungkin kurang dari 50 ribu dalam sehari, bahkan kita anggapannya kita bisa makan aja dari passive income ya teman, kita bisa makan gratis setiap harinya. Seperti itu ya teman. Oke, seperti biasa aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Kopingo, Cbank adakah ATM? Nah, setahu aku yang namanya bank digital itu biasanya nggak memiliki ATM ya teman. Bahkan kartu pun nggak ada. Jadi kalau misalnya kamu pengen transaksi menggunakan ATM, satu-satunya cara adalah kamu harus transfer ke bank lain dulu, baru kamu transaksi menggunakan bank lain. Lagi pula dengan menggunakan bank digital ini juga kamu bisa transfer kemanapun secara gratis dan dikasih kuotanya itu banyak banget. Jadi kamu nggak perlu khawatir ya teman. Kapanpun kamu pengen narik dari bank apapun, ya udah kamu bisa dengan mudah langsung transfer dari bank digital ke bank tersebut. Misalnya kamu lagi di deket counter ada ATM BCA, ya udah kamu tinggal transfer ke rekening BCA kamu, kemudian kamu tarik di rekening BCA kamu. Jadi bisa semudah itu ya teman. Dan biasanya bank digital ini mereka emang lean banget ya teman. Mereka mungkin nggak banyak karyawan, nggak banyak kantor, terus juga nggak ada mesin ATM, nggak ada kartu, sehingga karena mereka bisa cut cost lumayan banyak, makanya mereka bisa memberikan promo yang oke, terus juga bisa memberikan pelayanan gratis, memberikan transfer ke bank lain gratis dan sebagainya. Jadi itulah kelebihan menggunakan bank digital ya teman. Semoga membantu ya. Berikutnya dari Kak User, masih aman kan nabung di bank digital sekarang? Nah, kalau menurut aku pribadi sebenarnya aman atau enggak ini relatif ya teman. Cuma kalau menurut aku pribadi akan lebih aman kalau misalnya kita naruh uang kita itu di tempat yang bank digitalnya paling enggak udah profitable. Jadi kita lebih kecil chance-nya untuk nanti uang kita kenapa-napa atau misalnya banknya bangkrut, banknya dilikuidasi dan sebagainya. Berbeda cerita kalau misalnya kamu taruh di bank yang mungkin masih belum profitable teman. Nah, dalam konteks ini si bank itu udah profitable, dan bagi sebuah bank digital untuk bisa profitable itu bukan hal yang mudah. Maka dari itu menurut aku si bank ini udah oke banget, dan aku berani taruh sekitar 600-an juta sekian. Walaupun emang ini mungkin cuma dana sementara ya teman, sampai nanti aku menemukan platform yang lebih oke, atau misalnya aku pengen gunakan untuk membeli aset yang lain, baru aku langsung menggunakan uang yang ada di sini. Tapi misalnya buat dana sementara ini oke banget. Dan kalau misalnya kamu nanya aman atau enggak, saranku pribadi sebagai seorang investor, kamu tetap perlu menjaga resiko kamu. Gimana cara menjaga resiko paling aman? Cara yang paling mudah bisa kamu lakukan adalah dengan melakukan diversifikasi. Jadi jangan sampai semua dana kamu ditaruh di sini ya kan. Aku pribadi juga aku nggak taruh semua danaku di sini. Ini bukannya satu-satunya tempat aku menyimpan danaku. Aku masih menyimpan danaku di beberapa instrumen lain, beberapa aset kelas lain, ada juga yang dalam bentuk aset fisik dan sebagainya kan. Jadi jangan hanya disimpan di satu tempat. Aku pribadi juga melakukan diversifikasi seperti itu. Bahkan bisa dibilang aku merupakan seorang investor yang portofolionya sangat terdiversifikasi ya kan? Diversified. Semoga membantu ya buat Kak User. Berikutnya dari Kak Rifan Fagli, Cbank untuk transfer, Neobank untuk taruh dan promoan. Nah, kalau menurut aku ini juga boleh kamu manfaatkan. Karena kenapa? Karena Cbank itu gratis transfernya itu lebih banyak ya kan. Cbank bisa memberikan per bulan itu sampai 100. Top up e-wallet juga sampai 100. Sedangkan kalau misalnya Neobank, setahu aku itu limitnya lebih dikit dan itu tergantung tier-tiernya. Dan tier yang paling tinggi pun, kalau misal kamu taruh lumayan banyak di Neobank pun, itu pun cuma dikasih sekitar satu bulannya itu 30
kali transfer ya teman. Maka dari itu ini benar banget neobank itu lebih cocok untuk taruh dan promoan. Kalau misal buat taruh, kenapa? Karena mungkin di sini yang bisa menjadi konsiderasi adalah neobank bisa memberikan return yang lebih tinggi. Kalau di Cbank bunganya 3,75%, kalau di neobank setahu aku itu masih 5% ya teman. Jadi masih sedikit lebih tinggi. Kalau misalnya promo itu udah jelas ya teman. Yang namanya promo pasti neobank itu lebih unggul. Karena Cbank itu bisa dibilang hampir nggak ada promo. Promonya paling cuma apa? Cuman bonus referral ya teman. Kalau misalnya neobank itu selalu ada gamenya, ada misalnya game-game kucing itu. Kamu bisa mendapatkan hadiah kecil-kecilan setiap hari, bisa tukar kupon dan sebagainya. Jadi menurut aku trik ini juga sangat reasonable ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Kak Agung Martani 45, ada yang tahu aturan maksimal bunga deposito yang dijamin oleh LPS? Nah, kalau misal kamu pengen tahu bunga tingkat penjaminan LPS, kamu bisa langsung ke Google aja, kemudian lpsgo.id, lembaga penjamin simpanan. Nih, kamu bisa lihat kalau misal kita ke halaman lps.go.id, nanti kamu bakal sampai di halaman ini, kamu bisa tinggal scroll ke bagian bawah, kamu bisa lihat ya, di bagian ini, tingkat bunga penjaminan periode yang sekarang. Jadi kamu bisa cek secara berkala, bank umum itu di angka 4,25%, sedangkan falas di angka 2,25%. Nah, kalau misal kamu pengennya tingkat bunga penjaminan lebih tinggi, kamu juga bisa menggunakan bank BPR, di mana bank BPR itu angkanya 6,75%. Kamu boleh cek videoku sebelumnya yang udah membahas tentang gimana cara berinvestasi di bank BPR. Biasanya aku menggunakan deposito BPR by Komunal, kamu juga boleh cek di playlist deposito BPR by Komunal Elemen. Di situ aku udah jelasin cara lengkapnya, analisanya, reviewnya, tutorial invest, dan semacamnya. Kamu bisa langsung cek playlist yang ada di channel ini, teman. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Nando Sirait 7547, saya pakai kedua bank. Dari Cbank udah untung 10 jutaan. Wah, kalau misalnya sudah sampai untung 10 juta, ini pasti saldonya gede, teman. Aku pribadi aja untungnya sejauh ini baru 1,9 juta. Walaupun ini mungkin karena aku sering keluar masuk juga, teman. Aku nggak stay dananya di sini aja, tapi aku sering pindah-pindahin ke instrumen lain. Kita bagi perhitungan kasar aja di sini. Kalau misalnya kamu dapat 10 juta per tahun, itu berarti kamu perharinya mendapatkan sekitar 27.000 sekian. Dan kalau kita masukin ke angka ini, katakan kita masukin 300 juta. Nih kamu bisa lihat perharinya itu mendapatkan bunga sekitar 30.000 dikurang pajak 6.000 berarti 24.000 sekian. Kalau misalnya di sini kita masukin 330 juta, nih kamu bisa lihat yaitu bunganya sekitar 27 ribuan. Jadi kalau misalnya total kamu udah mendapatkan 10 jutaan dengan asumsi kamu investasinya 1 tahun, itu berarti mungkin taruh dananya sekitar 330 juta ya men. Tapi kalau misalnya itu konteksnya kalau kamu mendapatkannya dalam 1 tahun. Cuma kalau misalnya kamu dapat yang nggak dalam 1 tahun, tapi hanya dalam beberapa bulan, itu berarti saldonya lebih gede lagi. Inilah kenapa aku menaruh sebagian danaku di Cbank, salah satunya karena bisa mendapatkan bunga juga ya men. Walaupun seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita lihat emang bunganya nggak tinggi-tinggi banget, tapi paling nggak bunga tersebut bisa menahan inflasi. Kalau untuk mengalahkan inflasi, menurut aku pribadi masih belum cukup ya men, karena seperti yang kita ketahui, inflasi angkanya bahkan lebih tinggi dari ini. Bahkan angka yang di luar statistik, angka yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, itu bahkan bisa jauh lebih ekstrem ya men. Makanya dalam berinvestasi, kita harus aim lebih. Tapi daripada uang yang nganggur, nggak apa-apa kalau kamu taruh di sini, paling nggak bisa sedikit membantu menahan inflasi ya men. Nah, buat Kak Nando Sirait, thank you sharingnya, dan semoga portofolionya semakin bertumbuh lagi, biar passive income-nya bisa makin besar lagi ya. Berikutnya, dari Kak Adiari 02, saya lebih pilih neobank karena pakai neobank 3 tahun aman-aman aja. Nah, walaupun seperti yang kita ketahui neobank itu masih belum untung, tapi bisa kita lihat bahwa dia memiliki backing yang kuat. Makanya selama ini neobank bisa tetap berjalan dan juga selalu berhasil aja, men. Dan di sini bahkan ada yang udah menggunakan 3 tahun dan selalu aman-aman aja. Jadi kalau misalnya tanya apakah masih boleh berinvestasi neobank, aku pribadi jawab boleh. Cuma kamu perlu tahu aja resikonya dan kamu perlu alokasiin kira-kira yang kamu siap itu seberapa dari portofolio kamu. Yang aku kurang rekomendasi adalah kalau kamu taruh semua dana kamu di situ ya kan. Saranku pribadi tetap lakukan diversifikasi supaya portofolionya bisa bertumbuhnya lebih sehat. Nah, kemudian pertanyaan terakhir yang bakal aku jawab Gerbang Biru Official, tapi nanti aku bakal jawab di video berikutnya karena yang satu ini bakal butuh penjelasan yang cukup panjang. Minta saran untuk diversifikasi di 5 tempat atau lebih kok. Nanti di video berikutnya aku bakal bahas tentang gimana cara kita melakukan diversifikasi, cara kita melakukan alokasi portofolio kita, alokasi dana kita, dan juga risk managementnya ya men. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, kamu boleh like video ini. Kemudian bagi kamu yang baru mampir ke sini, kamu juga boleh cek videoku yang lain yang ada di playlist yang ada di channel ini ya men. Dan bagi kamu yang pengen berinvestasi, boleh gunakan kode referral yang tulis di komen deskripsi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.